Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Bijak mengelola emosi. Sebuah karya Buya Syakur Yasin. Jangan memaksakan diri ingin berjiwa besar dan selalu memaafkan orang lain. Bila hanya karena ada rasa takut dalam dirimu akan kehilangan seseorang. Hidup dalam kesendirian jauh lebih baik daripada bersama seorang teman. Tetapi rasa takut ditinggal pergi sangat mencekam dirimu. Kalau temanmu memang benar-benar mencintaimu, tidak akan berani menelusuri lorong-lorong waktu sendirian tanpa pendampingan dirimu. Temanmu akan merasa kerinduan, lalu tidak akan segan-segan melakukan apa saja, sekalipun mustahil, supaya engkau selalu ada di sampingnya. Bersamaan dengan berjalannya waktu, nanti luka di hatimu akan berangsur membaik. Lalu akan terbiasa menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini tanpa ada rasa panik dan cemas, menerawang masa depanmu sendiri. Orang yang benar-benar mencintaimu, wahai kekasihku yang cantik jelita, adalah orang yang mengerti penderitaan hatimu, selalu menanyakan tentang keadaan dan kesehatan setiap waktu. Tidak pernah merasa bosan selalu bertemu denganmu, selalu memaafkan segala kesalahan dan kekeliruanmu, dan selalu mengingatkan dirimu terhadap Tuhanmu. Yakinilah, orang itu benar-benar mencintai dirimu. Di balik kerlingan matamu yang bergetar itu, wahai kekasihku, aku dapat merasakan ada sesuatu yang tersembunyi, berupa kisah, hikayat, dan harapan-harapanmu yang tak kunjung datang. Mungkin sebabnya engkau terlalu tergantung kepada seseorang, sehingga kebahagiaanmu hanya sebagai layang-layang, dan selamanya jiwamu tidak pernah tenang. Sehingga selanjutnya kegagalanmu hanya membuat engkau menangisi penderitaan yang sama dan berulang-ulang. Ketika engkau sedang bersedih hati terhadap suatu masalah, nanti akan mengundang kesedihan yang lain, ikut hadir bersama-sama, menemani kesedihan yang sedang engkau tangisi. Sepertinya tidak cukup untuk menangisi satu kesedihan saja. Aku hanya dapat meratapi dirimu dari jarak jauh, wahai kekasihku. Iya, memang kebanyakan teman-temanmu yang mencintaimu karena kebaikan hatimu. Mereka tidak memberikan penghormatan yang layak atas kebaikanmu. Akan tetapi, ketika mereka membenci dirimu, sampai hal-hal yang sangat kecil diperhitungkan dan dibicarakan menjadi topik yang sangat menarik. Aku benar-benar ingin membantu dirimu, supaya engkau punya semangat dan keyakinan yang kuat untuk dapat membangun cinta kasih bersama mereka, lebih besar dari penghinaan dan penistaan mereka terhadap dirimu.
Bila dalam dirimu sudah muncul keinginan seperti itu, wahai kekasihku, Tuhan pasti akan merubah segala sesuatu demi untuk dirimu, sampai engkau benar-benar bahagia dalam hatimu, gembira. Nanti setelah mata hati mereka terbuka, niscaya tongkat yang dicat putih untuk menelusuri jalan akan segera mereka patahkan dan mereka lemparkan jauh-jauh. Tentu engkau telah merasakan sendiri betapa sakitnya hatimu menelan getirnya kehidupan, akibat karena engkau terburu-buru memberikan kepercayaan yang berlebihan dan membabi buta kepada seseorang yang baru engkau kenal. Terkadang dalam kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, diperlukan ada perselisihan dan perbedaan pendapat. Nanti, setelah itu kita akan banyak mengetahui hal-hal yang disembunyikan oleh teman-teman kita. Nanti, ada saja orang yang membuka mata hati kita, terbelalak karena sangat terkejut melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Lalu nanti ada juga sebagian temanmu yang membuat kita dengan sukarela membungkukkan punggung sebagai tanda hormat. Terkadang, aku masih sering merasakan kerinduan masa kecilku yang penuh kebahagiaan. Tidak punya masalah, tidak punya rasa dendam dan kebencian dan tidak mengerti apa-apa. Sampai persahabatanku bersamamu di waktu kecil lebih indah dari sekarang. Dulu, aku sangat memperhatikan dirimu, karena aku sangat kasihan kepadamu. Tetapi, sekarang setelah dikemas dengan cinta, malah engkau menolak keras segala perhatianku, bila yang mendorong adalah rasa kekasihanmu, kekasihku. Maka engkau katakan, diperhatikan karena kasihan lebih buruk dari diabaikan. Tetapi walau bagaimanapun, wahai kekasihku, engkau tidak usah berkecil hati menghadapi teman-temanmu yang hasut dan dengki kepadamu. Karena sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mengagumi dan berharap ingin seperti dirimu. Sungguh banyak sekali, wahai kekasihku, di antara teman-temanmu sendiri yang mengalami degradasi harga diri. Tatkala engkau memperhatikan tingkah laku mereka secara mendetail dan mendalam, bila engkau sudah mengerti demikian, abaikan saja dan lupakan saja. Akan tetapi, saat-saat yang indah dalam bermesra bersamamu, walaupun waktunya hanya sekejap dan tingkat, tidak mungkin dapat dilupakan. Dulu, aku pernah ingin sekali dapat berbincang-bincang bersamamu. Hanya saja, mencari alasan apa yang sekiranya masuk akal, tidak kutemukan sampai berhari-hari. Termasuk juga betapa sulitnya menyembunyikan air mataku supaya tidak dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, nasihatku kepadamu, wahai kekasihku, jangan engkau tinggalkan orang yang sedang merasa bahagia berbincang-bincang bersamamu. Engkau tidak tahu apa kedudukanmu di dalam hatinya. Mungkin saja engkau adalah orang yang sangat dicintai dan menetap abadi di dalam hatinya. Atau boleh jadi engkau adalah segalanya. Setelah aku gagal mendapatkan sahabat-sahabat yang abadi, akhirnya persahabatanku dengan siapapun, aku anggap saja seperti dedaunan di sebuah pohon yang tetap melekat di dahan akan mengeluarkan buah, sedangkan yang jauh biarkan saja karena tidak akan dapat kembali.
Setelah itu, aku mendapat pelajaran hidup yang lebih istimewa lagi. Yaitu apabila hatiku tidak merasa nyaman terhadap seseorang, maka mustahil aku berikan kepercayaan. Karena mata hatiku ketika melihat sesuatu tidak pernah berdusta. Kurang lebih sifat manusia pada umumnya seperti itu. Ketika engkau tampil lebih cantik, mereka akan iri hati kepadamu. Tetapi ketika engkau tampil lebih buruk dari mereka, maka mereka akan menghinakan dirimu. Semua apa saja di dunia ini dapat dibeli dengan uang, kecuali niat yang baik. Niatmu yang baik itu, wahai kekasihku, bersumber dari mata air di dalam hati yang suci. Tidak mengapa, ketika kulihat langkahmu dalam menempuh perjalanan hidup ini terlihat sangat lambat. Yang penting asal tidak berjalan di tempat, apalagi bila engkau berjalan mundur ke belakang. Dengan sengaja, aku tidak mau menegur dirimu karena kurang perhatian kepadaku. Karena sekalipun nanti engkau memberikan perhatian yang sangat besar kepadaku, tetapi ketika sebabnya karena pernah aku tegur, bukan muncul dengan sendirinya, maka perhatianmu tidak lebih, hanya sekedar basa-basi saja. Itulah sebabnya aku tidak pernah minta diperhatikan oleh siapapun. Karena perhatian itu selalu datang dari orang yang hatinya menyimpan cinta. Yang penting, jalani saja hidupmu dengan percaya diri dan rasa syukur. Siap menerima dengan senang hati apapun pemberian Tuhan. Karena hidup ini, wahai kekasihku, tidak selalu sejalan dengan segala kehendakmu. Hubungan persahabatan maupun percintaan itu, wahai kekasihku, apabila sudah mulai sering saling menyalahkan, itu sebagai pertanda akan segera datang tamu yang tak diundang, mengetuk pintu rumah lalu bertanya, "Mengapa tidak berpisah saja?" Ketika aku sedang merayakan pesta ulang tahunku, engkau datang dengan mengenakan setelan baju serba merah menyala. Terlihat kontras dengan kulitmu yang putih bersih seperti salju. Aku tahu engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tetapi engkau tidak menemukan waktu. Sampai akhirnya, setelah tamu pulang satu persatu, engkau mendekati diriku dan engkau katakan dengan penuh kesungguhan, "Demi Tuhan, aku benar-benar mencintaimu." Lalu ku jawab segera, "Tanpa bersumpah juga aku percaya." Engkau tertawa lebar sambil menutup mulutmu dengan telapak tangan kananmu. Kemudian juga tiba-tiba datang sahabatku, mantan suamimu, yang hanya berumur 3 bulan lalu berujung dengan perceraian, mengucapkan selamat berulang tahun kepadaku sambil menjabat tanganku. Lalu dia berkata dengan percaya diri, "Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi, aku akan rujuk kembali dengan istriku." Mendengar ucapan mantan suamimu membuat mulutmu ternganga dan matamu langsung memerah. Tetapi segera kusela dengan berbisik di dekat telingamu, "Tidak usah dijawab. Jangan bertengkar di sini." Indramayu, 29 Juni 2021. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.